Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Selasa 3 November 2020, adalah Selasa pekan biasa ke-31. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas, bab 14 ayat 15 sampai 24. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 14 ayat 15 sampai 24. Pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta maaf dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian masih ada tempat.' Maka Tuhan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus." Ibu bapak, saudari-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, kita sekali lagi diingatkan Tuhan bahwa yang Tuhan mau ialah supaya kita semua selamat, supaya kita ikut serta dalam perjamuannya, dalam sukacita dan kegembiraan bersama-sama dengan Dia. Dia mau supaya tempat yang Ia siapkan untuk semua orang itu diisi secara penuh. Itu rancangan Tuhan untuk kita. Tapi kitalah yang menentukan. Jawaban kita atas undangan itulah yang menentukan apakah kita selamat atau tidak. Apakah kita beroleh sukacita kebahagiaan dalam perjamuan surgawi atau tidak. Jawaban itu bukan hanya sekedar ucapan ya. Tapi jawaban itu nampak dalam cara kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Kesibukan-kesibukan, pekerjaan, usaha bisa menjadi kemudian halangan yang besar untuk sungguh-sungguh tetap berjalan di jalan Tuhan, untuk tetap setia pada perintah-perintahnya, untuk tetap datang kepadanya, berjumpa dengan Dia dalam doa, dalam perayaan Ekaristi terutama. Bisnis dan pekerjaan-pekerjaan itu ketika dijalankan sedemikian rupa sampai kita lupa akan panggilan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, akan perutusan kita untuk membawa berkat Tuhan kepada orang lain. Kalau semua itu kita jalankan sedemikian rupa sampai kita lalai akan tugas dan tanggung jawab itu, kita sedang memutuskan untuk tidak datang dalam perjamuan Tuhan, untuk tidak mengambil bagian dalam sukacita kegembiraan itu. Yesus mengingatkan kita untuk itu, untuk kembali,
untuk menjalankan hari-hari kehidupan kita sedemikian rupa, sehingga ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk mengembangkan usaha-usaha kita, pekerjaan-pekerjaan kita. Tapi segala sesuatu itu dikembangkan, diperjuangkan dengan keterangan jelas, supaya semuanya itu membawa saya pada kedekatan dengan Tuhan dan memungkinkan saya menjadi saluran berkat-Nya bagi orang-orang lain. Tadi kita mendengarkan Yesus berkata, "Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, orang-orang buta dan orang-orang lumpuh." Yesus segera mengingatkan kita bahwa orientasi kehidupan kita seharusnya sedemikian rupa dijalani, sehingga cinta dan perhatian kita kepada orang-orang yang Ia sebutkan tadi, orang miskin, orang cacat, orang buta, dan orang lumpuh, cinta itu tetap nyata. Kalau segala usaha dan perjuangan kita, segala usaha dan pekerjaan kita mendekatkan kita dengan Tuhan sedemikian rupa sehingga kita tetap punya hati bagi orang-orang seperti yang disebutkan oleh Tuhan Yesus dalam Injilnya pada hari ini. Orang miskin, orang cacat, orang buta, orang-orang lumpuh. Kita sedang di jalan menuju sukacita abadi, menuju perjamuan surgawi yang disiapkan Tuhan untuk semua orang yang karena imannya tetap bekerja sedemikian rupa, tetapi tetap punya waktu untuk Tuhan, punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk sama, terutama mereka yang benar-benar membutuhkan. Itulah jalan menuju sukacita abadi. Kita berdoa supaya kita tetap di jalan itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.